Mengapa perlu dibahas tentang adab jual beli hari ini? Kami sudah manggalih lama. Kami sudah menjadi pembeli sudah lama. Oleh karena tuntunan zaman, oleh karena banyaknya bentuk-bentuk sistem perbelanjaan yang hadir pada saat ini, maka perlu kita mengulang-ulang kaji. Dan begitu juga di sampingnya, betapa banyak yang berbelanja, yang menjual itu keluar dari koridor syariat-syariat agama. Maka hari ini kita akan kembalikan. Jangan nanti kesalahan dari berjual beli saja kita akan masuk dalam api neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sudahlah membeli, dah habis duitnya, tapi dari hasil belinya masuk pula ke dalam neraka. Jadi bagaimana kita menghindar itu? Maka marilah sejenak kita ulas kembali tentang hukum-hukum jual beli. Ibunda yang saya muliakan, semua kita ini pasti pernah berbelanja. Betul tidak? Bu, pernah belanja, Bu? Belanja di kodai, belanja di pasar, belanja di mall, belanja online. Nah, sepertinya semua kita pernah melakukan jual beli. Di sini ada yang menjadi penjual, mungkin juga ada yang banyak itu adalah menjadi pembeli. Pernahkah di antara kita membeli, tukang jualnya ngomel-ngomel, Bu? Bu, biasanya ibu kalau membeli duku, sebentar lagi musim duku nih, ya, bara duku ko 1 kilo dah. Biasanya kalau awal-awal masuk 20.000, 20.000 boleh dicuba dah, ya Bu. Lalu dicobalah duku tadi, selama dia tegak dan selama dia di situ dicoba-cobanya duku. Kadang-kadang lo banyak lo yang dicuba pada yang sudah dicuba, Bu, 10 buah, boleh pulaknya 1/2 kilo. Kira-kira Ibu bagaimana perasaan penjual? Nah, kadang di depan kita dia masih manis mukanya, tapi ada ketidakridhoan. Ibu pernah nak beli ikan serai di pasar? Berapa ikan serai sekilo? 20.000 umpamanya. Lalu ibu ambil ikan tadi, masukkan ke dalam kantong, lalu ditimbang ikan itu. Lalu kata ibu, balumpek kan cik, tambah lecek dah. Bu, memang di situ mukanya si tukang jual masih manis, tapi apa kata tukang jual setelah ibu pergi? Ambo kalau lah tibu ibu tu mah belanja ya, paniang wak deweknya. Ibu karena 1 orang minta tambah, 2 orang minta tambah, 3 orang minta tambah, akhirnya habis 1 kilo. Untungnya lah 1.000 sekilonya. Bila ada ibu, tentu dia tidak ridho. Jadi ibu, syarat jual beli itu harus ada keridhaan. Ikhlas dia ustazah ngasihnya, ikhlas tapi giginya rapi. Boleh tambah dah, gak senang dia. Menurut ibu, woi tukang jual ikan itu paling elok orangnya, taruh awak ditambahnya. Padahal ditambah itu karena ibu selalu minta. Nah, ini Bu catatannya. Lalu apakah yang kami lakukan tidak sesuai dengan syariat? Tidak ada keikhlasan, tidak ada keridhaan, maka jual belinya tidak sah.
Nih Bu, betapa banyak yang melanggar adab jual beli. Nah, banyak lagi fenomena-fenomena kita hari ini. Belum lagi belanja di mall, belum lagi nanti belanja online. Tapi hari ini kita kupas dulu apa itu yang dimaksud dengan jual beli. Nanti kita akan sampai ke sana, bagaimana nanti tekniknya berjual beli di media sosial. Nah, nih Kak Ides nih ahli jual beli medsos nih kan. Nah, nanti tidak bisa kita sembarangan, harus ada sesuai dengan ketentuan syariat agama. Karena kita nih orang Islam, yang pembelinya juga orang Islam. Ibu-ibu yang saya muliakan, kita akan awali kaji kita dengan pengertian al-bay' atau jual beli. Secara etimologi, al-bay'un atau jual beli itu berarti mengambil, memberikan sesuatu, dan merupakan turunan dari al-ba'. Al-ba' itu depa ya Bu. Jadi mengapa ini diambil maknanya depa? Ya, karena biasanya kalau orang di Arab itu, Ibu tengok kan kalau kita belanja, mereka pasti mengulurkan tangannya untuk membayar. Ya, ini mungkin yang sistem jual beli langsung ya. Kemudian secara terminologi, jual beli adalah transaksi tukar menukar dan berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan barang. Nah, ibunda, jual beli itu adalah tukar menukar. Dulu sebelum ada jual beli, orang namanya barter. Ya, namanya barter, tukar menukar. Datang orang dari kampung membawa rotan, datang orang dari kota membawa beras, atau membawa barang-barang yang dari kota seperti ikan sarden, seperti makanan-makanan lain. Tukarlah rotan, tukarlah karet dengan makanan, barter. Maka sejak adanya sistem jual beli, maka diadakanlah sistem jual beli. Nah, ini pentingnya kita tahu dulu tentang apa makna daripada jual beli. Kemudian secara fikih sunnah, ya, dalam buku fikih kita melihat makna dari al-bay' itu adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela, atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dari si penjual kepada si pembeli. Pindah dia. Nanti ibu umpamanya membeli sesuatu dari saya, ya. Jadi saya kasih barang itu, lalu ibu kasih saya uang, maka pindahlah hak kepemilikan itu kepada ibu. Nah, ini yang dimaksud dengan jual beli secara fikihnya. Nah, mesti pindah dulu barangnya, mesti pindah hak miliknya, maka baru berlaku yang kita sebut dengan jual beli. Lalu pada zaman dahulu banyak orang jual beli barang yang tak jelas. Umpamanya pokok rambutan sedang berbunga, datang tukang jual, tukang beli, yang tukang jual rambutan di Pak Rengka itu, Bu, kayaknya lengkeng ibu ini sedang berbunga nih, Bu, rambutan ibu ini sedang berbunga. Nah, bagaimana kalau rambutan satu pohon ini saya beli, tapi rambutannya masih bunga? Yang tujuan dia beli adalah buah lengkeng atau buah rambutan. Maka hal ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Kenapa?
tahu-taunya menjelang rambutan menjadi buah, datang tupai. Dimakannya semua bunganya, gugurlah semua bunganya, maka akad menjadi batal karena tidak sahnya jual beli. Itu namanya jual beli salam di zaman dahulu, karena menjual barang yang tidak jelas. Apa yang mau dipindahkan dari hak milik menjadi hak milik orang lain? Bunganya jatuh. Jadi ibu, jangan kita menjual bunga rambutan. Jangan pernah kita menjual bunga lengkeng, karena itu belum nampak bendanya. Bu, paham? Itu yang disebut dengan pengertiannya. Kemudian dalilnya, dulu sebelum ada disahkannya jual beli, orang takut berjual beli, Bu, karena setiap jual beli itu ada ribanya. Makanya turunlah ayat, ya, wa ahalallahu bai'a wa harramur riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi sejak ada ayat ini, maka orang tidak lagi menukar-nukar tadi, tidak barter lagi, tapi sudah diadakan jual beli. Dalil yang kedua, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Kata Allah, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Suka sama suka itu apa maknanya, Bu? Redha, rela. Makanya tadi nggak boleh ngambil tanpa hak orang yang punya barang. Sekalipun ibu minta tambah, betul-betul harus ridho yang tukang tambah. Kalau tak ridho, jangan pernah diambil, karena hukumnya menjadi haram. Itu yang paling penting kita pahami, Bunda. Ini beberapa dalil Al-Quran. Kemudian dalil As-Sunnah. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apalah kira-kira pekerjaan yang paling baik bagi kami? Maka Rasulullah katakan berniaga, menjadi pedagang. Maka sekarang ini ustazah dah banyak di pedagang. Kalau Ustazah Wirna ni pedagang madu, ya. Pedagang halal ya. Karena memang pedagang ini ternyata pekerjaan yang baik. Ustadz kita sudah banyak yang menjadi pedagang. Karena memang pekerjaan ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika dia meminta modal dari Siti Khadijah kala itu dan berdagang ke negeri Sam. Tapi mengapa perdagangan Rasulullah itu nggak pernah rugi? Padahal dia nggak pernah ngambil untung banyak. Karena sifatnya ta'awun, tolong menolong. Coba bayangkan Ibu, kita berdagang hari ini kan kalau kita lihat keuntungan berapa lah. Beli boreh itu di kedai toko beras tuh, Bu. Beras itu harganya 115. Dijual 118 topi koki atau beras belida. Diantar pula lagi 10 kilo naik mobil. Kira-kira berapa minyak Honda tuh? Ya, Bu. Tetapi mengapa ini dilakukan? Karena ingin menolong. Daripada orang tu belanja ke kedai tangga sebelah, ya, lebih baik belanja bersama orang Islam. Biarlah kita antarkan.
Tapi ternyata Allah nggak nengok keuntungan seperti itu, tapi menengok usaha kita, ikhtiar kita. Berapa itu ustazah dapat keuntungan diantar? Nah, memang ada orang sekarang kan jualan itu buat pakai ongkir. Ada ongkirnya ya. Karena memang ngitung-ngitung minyaknya. Kalau kita jualan nggak ada pakai ongkir, Bu. Madu saya jual 120 sampai ke tempat ibu 120 juga tanpa ongkir. Walaupun hanya untungnya 2.000 atau 3.000 perak. Karena Allah tak melihat untung itu, tapi Allah melihat ikhtiar kita. Nah, kemudian dalil ijma. Kan dalil Quran itu yang pertama Al-Quran, hadis. Hadis tadi dah jelas. Ijma ulama. Apa dasarnya? Pada zaman dahulu itu makanya Bu tukar menukar aja. Jadi kadang-kadang ada barang tuh yang tak sesuai. Maka oleh karena itu menjadi kebutuhan oleh manusia saat itu. Cobalah kalau seandainya tak ada orang jual garam di Bukit Raya nih. Garam tuh ada tapi itu di laut. Tak ada jual di Pekanbaru. Jadi kalau ibu mau masak, pergi pula ke Pantai Periaman dulu mencari garam. Kan repot kita kan, Bu. Jadi oleh karena itu dibuatlah pabrik garam. Pabrik garam itu dibungkus-bungkus, lalu diantarkan ke tempat kita, lalu kita beli. Maka oleh karena sesuatu itu sudah dibutuhkan, maka sepakat para ulama membolehkan jual beli, sekalipun di situ ada keuntungan. Orang kan takut ribanya itu, Bu, ya, untungnya. Dibeli di situ mungkin 900, dijual 1000. Ada 1000. Ini, Bu, kalau kita tidak jual beli, itu namanya riba. Ada kelebihan. Ya. Apalagi nanti riba nasiah kita akan bahas. Lebih saja 100 perak, itu sudah menjadi riba. Tetapi karena ini menjadi kebutuhan, maka dipraktekkan oleh masyarakat pada saat itu, maka perlu ada ijma, sepakat para ulama untuk mensahkan jual beli sekalipun ada untung, apa namanya itu ya, keuntungannya. Begitu juga Ibu, kita hari ini langsung bahas dasar tentang jual beli online. Jual beli online itu kan tak nampak barang sama ibu. Ibu nengok fotonya saja. Datanglah tas branded. Tas apa nama Kak Des? Ibu hanya menengok gambar. Datang sepatu, datang baju, datang jilbab. Dia jelaskan speknya, ciri-ciri barangnya, lalu dijual. Mengapa hari ini dibolehkan? Tambah-tambah lagi kena COVID, orang tak belanja lagi ke pasar. Makanya ibu, penjual cabai wajib dia jujur. Kalau cabai Bukit Tinggi, cabai Medan, cabai Jawa, tidak boleh bohong. Karena syarat berjual itu harus ada kejujuran. Nah, diberikan pula kesepakatan para ulama, ya, menurut keputusan mereka bahwa jual beli online itu dibolehkan. Itu namanya dasar hukum dari ijma ulama. Hari ini kan tak ada lagi ulama seperti mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, tapi itulah yang kita sebut dengan Majelis Ulama Indonesia. Jadi ibu, dasar hukum jual beli online itu hanya keputusan MUI. Dulu sebelum emangnya zaman Rasulullah ada pakai online orang? Tidak ada. Tapi perlu hukum itu diterbitkan untuk kemaslahatan umat. Ibu ni kakinya sakit tapi butuh dia gula, ya kan? Jadi ibu tak bisa keluar. Hari hujan lebat, perut lapar. Awak mau martabak, pasar pakai GoFood atau GoSend dan segala macamnya.
Nah, itu namanya berbelanja secara online. Jadi dasar hukumnya dari ijma' ulama. Kemudian dalil qiyas. Ini juga kebutuhan manusia menuntut perlu ada jual beli. Jadi yang satu punya barang, yang satu punya uang. Nah, ibu punya duit, tapi ibu butuh dengan pakis yang datangnya dari Sumatera Barat. Lalu duit ibu tukarkan dengan paku untuk gulai lontong umpamanya. Maka itu namanya transaksi jual beli. Perpindahan uang yang ibu bawa itu dengan ditukarnya barang, maka paku tidak lagi menjadi pemilik penjual, tapi sudah pindah menjadi milik pembeli. Nah, cuma kita nggak boleh lagi caci kalau kita sudah ridha. Ini kadang-kadang kita kan ini, banyak busuk kok kuranglah setek yo. Padahal inyalah sepakat tadi dah ada akad sebenarnya. Sudah mau bayar, tapi baru nampak caciknya. Makanya ibu perlu juga ada ketelitian sebelum membeli. Dan penjual juga nggak boleh berlaku bohong. Kadang-kadang ia jual tuh bunda, paku semalam digabungnya dengan paku hari ini. Paku yang kemarin ditaruhnya di dalam, lalu dibungkus dengan paku yang pagi hari ini, itu terjadi penipuan. Hukumnya penjual adalah haram. Hari ini ikut yang banyak. Hari ini yang paling banyak. Ibu tengoklah pergi ke pasar Dupa, ya kan? Kepala ikan tu lah teleng-teleng itu, itu kepala ikan serai itu dah. Kemudian di onggok-onggoknya, biar dari jauh ibu nampak banyak satu onggok itu. Apa yang dilakukannya bu? Dibuatnya kertas, ya kan? Kemudian diletakkannya di atas daun, di bawah daun tuh. Jadi kan begini nampaknya tuh. Lalu diletaknya ikan tuh 5 ekor. Kata ibu ini dari pandangan jauh, banyak itu sungguk tuh. Baiklah dulu beli situ. Sampai di situ ibu, bara ikan kesonggok 10.000. Murah, ikan banyak. Sekali ibu setelah diambil ikannya cuma 5 ekor. Itu sudah termasuk penipuan. Baru ikan kodak, baru patang, tengoklah kok. Ditengoknya ibu insangnya, tapi insang itu kadang sudah dikasih sesuatu biar nampak merah. Jual daging juga banyak yang mengadakan penipuan. Kadang-kadang bunda, daging yang sudah kemarin dioleskan dengan darah hari ini. Nah, itu namanya tetap disebut dengan penipuan. Nah, inilah dasar-dasar kajian kita untuk sampai hari-hari berikutnya. Ibunda orang tua kami yang saya muliakan, ya. Inilah barangkali ya sebagai pengantar kaji kita tentang fikih muamalah khususnya dalam jual beli. Mudah-mudahan kaji ini ya dapat menjadi dasar kita di dalam berakad sebelum kita nanti masuk kepada rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli.